Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Ernawati dengan NIM 2173201062. Saya dari Prodi Psikologi. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bu Nurul Ayuda MA. Baik, di sini saya mengambil tema kognisi sosial, kasus Kak Baim Wong dan kakek Suhud. Nah, di sini di mana kognisi sosial ini adalah cara kerja pikiran kita dalam memahami lingkungan sekeliling kita supaya kita dapat berfungsi di dalamnya secara adaptif atau tata cara bagaimana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Nah, di sini kognisi sosial ini tata cara bagaimana kita menginterpretasi, menganalisis suatu kasus, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Nah, di sini saya mengambil kasus viral Baim Wong dan kakek Suhud. Nah, tentu tidak asing lagi kasus ini didengar, di mana kasus viral Baim Wong dan kakek Suhud ini kronologinya ini dalam konten YouTube Baim Wong terlihat suami Paula tengah menegur kakek Suhud. Lantas saat ditemui, kakek Suhud buka suara tentang kronologi dari kejadian tersebut. Nah, ia menerangkan kala itu baru selesai menunaikan sholat Jumat di masjid dekat rumah orang tua Baim Wong. Tak berselang lama, kakek Suhud melihat Baim Wong mengendarai motor hitam melintas di depan masjid. Saya waktu itu selesai sholat Jumat di masjid, motor saya parkir dengan dagangan saya, terang kakek Suhud. Selesai sholat, saya keluar dari masjid, saya melihat ada motor gede melintas. Pikiran saya itu Pak Baim yang suka ngasih ke orang-orang, tambahnya. Kemudian ia berniat menghampiri suami Paula untuk membantu dagangannya. Nah, kakek Suhud mengakui mengendarai motor ke arah rumah orang tua Baim Wong hingga akhirnya bertemu. Nah, pada momen itu sang kakek meminta agar Baim Wong mau membantunya. Akan tetapi ayah dua anak ini malah menyebut kakek Suhud ingin menyerepet dirinya. Terus waktu di rumah sakit Bunda ada mobil melintas, disangka Pak Baim saya menyerang dirinya. Di situ saya bilang tolong bantu saya karena saya jualan buku-buku rohani Islam, jelas kakek Suhud. Nah, di sini skema bertujuan untuk mempengaruhi perilaku sosial. Nah, ada 3 bagian penjabaran dari skema, yaitu pertama atensi, di mana atensi ini adalah penyaringan informasi masuk. Jadi tidak semua informasi bisa diterima. Nah, kalau kita mengaitkan dengan kasus Baim Wong dan kakek Suhud tadi, maka atensinya adalah viralnya video Baim Wong yang membentak seorang kakek yang bernama Suhud karena kakek tersebut dianggap pengemis yang mengikuti Baim Wong sepanjang jalan hingga Baim Wong sampai ke rumahnya. Nah, di mana atensi ini kan penyaringan informasi masuk, jadi tidak semua informasi yang bisa diterima. Nah, disinilah viralnya tadi video Baim Wong yang membentak seorang kakek bernama Suhud karena kakek itu dianggap seorang pengemis gitu, yang mengikuti Baim Wong sepanjang jalan hingga Baim Wong sampai ke rumahnya. Terus yang kedua ada pengodean atau encoding. Pengodean ini hanya berfokus pada informasi yang unik. Nah, jika kita mengaitkan dengan kasus Baim Wong dan kakek Suhud tadi yang viral, maka bagian pengkodeannya adalah ternyata kakek tersebut bukan pengemis, melainkan seorang pedagang buku. Kakek tersebut bernama Suhud, bukannya membeli buku yang kakek Suhud jual, Baim Wong malah membagikan uang kepada ojol atau ojek online dengan cuma-cuma. Nah, di sini hanya
berfokus pada informasi yang unik. Nah, di sini ternyata kakek Suhud ini bukan pengemis gitu, bukan pengemis, melainkan seorang pedagang buku. Kakek tersebut ingin menjual bukunya kepada Baim Wong gitu, tetapi Baim Wong ini malah mengiranya itu pengemis gitu, dan ia malah gitu membagikan uang kepada tukang ojek online dengan secara cuma-cuma gitu. Terus selanjutnya ada retrieval. Nah, retrieval ini hanya mengingat dan memproses kembali suatu informasi yang kita dapatkan guna untuk kita ceritakan kembali. Nah, kalau kita mengaitkan dengan kasus viralnya Baim Wong, dari video yang viral itu, tindakan Baim tersebut memperlakukan seorang kakek yang sudah tua sangat dianggap kasar karena tidak mengenal etika. Karena Baim Wong melihat kakek tersebut mengikutinya, ia beranggapan bahwa kakek tersebut seorang pengemis, padahal seorang kakek Suhud hanya seorang pedagang buku yang ingin menjual pedagangnya. Nah, di mana mengingat dan proses kembali suatu informasi yang kita dapatkan untuk menceritakannya kembali. Nah, di mana di sini dari video yang viral ini, tindakan Baim tersebut memperlakukan seorang kakek yang sudah tua itu dianggap sangat kasar gitu. Terus karena Baim Wong ini memikir kalau ia itu adalah pengemis, padahal kakek Suhud ini hanya pedagang buku yang mau menjual buku ke Pak Baim Wong gitu, dengan tujuan mungkin Kak Baim Wong gitu bisa membantunya gitu. Selanjutnya akan kita bahas tentang bias kognitif, di mana bias kognitif ini terbagi menjadi dua, ada bias negatif dan ada bias optimistik. Nah, untuk bias negatif ini adalah mengacu pada fakta bahwa kita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi negatif daripada positif. Nah, jika kita mengaitkan dengan kasus Baim Wong, Baim Wong terkena imbas negatif oleh netizen karena kasus tersebut. Netizen hanya melihat Baim Wong dari sisi negatif, ketika Baim Wong yang saat itu tidak memberikan uang kepada kakek Suhud yang dianggapnya meminta-minta tanpa ada usaha, dan ada yang mengatakan bahwa Baim Wong itu hanya mencari muka dan pamer, padahal Kak Baim Wong memberikan uang kepada tukang ojek online. Nah, di sini bias negatifnya yang dimana menunjukkan sensitivitas yang lebih besar informasi negatif. Nah, informasi negatif di sini ya seperti ini tadi gitu. Kak Baim Wong itu terimbas imbas negatif dari netizen itu karena kasus tersebut yang dia mengatakan bahwa Baim Wong itu hanya mencari muka dan pamer gitu, padahal positifnya gitu ya, Kak Baim Wong ini juga memberi uang kepada tukang ojek online, tetapi banyak netizen itu lebih mengimbaskan kan Baim Wong ini kepada hal yang negatif gitu. Terus yang kedua ada bias optimistik. Bias optimistik ini adalah predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Kemungkinan kecil negatif itu ada, kemungkinan besar positif pun ada untuk kita gitu. Intinya di sini kemungkinan kecil negatif untuk kita, kemungkinan besar juga positif untuk kita gitu. Nah, dikaitkan dengan kasus viral Baim Wong sama kakek Suhud. Nah, di sini di sepanjang jalan Baim Wong merasa tidak nyaman karena diikuti oleh orang asing. Hal ini wajar karena perasaan waspada yang timbul. Sesampainya di rumah, kakek tersebut tetap mengikuti Baim, dan Baim mengira dia seorang pengemis karena kakek tersebut meminta uang kepada Baim. Nah, padahal yang sebenarnya adalah kakek tersebut menjual buku keliling dan berharap Baim Wong ini membeli buku tersebut. Namun Baim merasa kesal karena diikuti terus, dan dia meluapkan rasa kesalnya dengan membagikan uang kepada ojol gitu. Nah, di sini
di mana gitu Baim Wong ini merasa tidak nyaman. Iya, tentu saja Baim Wong itu merasa tidak nyaman jika diikuti gitu. Hal ini wajar sih, itu harus waspada gitu. Tetapi sesampainya di rumah kakek tersebut, kakek tersebut itu terus mengikuti Baim gitu. Dia mengira kalau kakek Suhud ini adalah seorang pengemis, padahal kakek Suhud ini hanya seorang penjual buku gitu, dan dia berharap bahwa Kak Baim Wong itu bisa membeli bukunya tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan solusi penyelesaian kasus. Nah, kalau kita berbicara tentang kesimpulan dari segi Kak Baim Wong, tentunya gitu, saya akan melakukan hal yang sama gitu ketika misalnya saya diikuti oleh orang lain yang tidak saya kenal, saya akan merasa risih dan tidak nyaman pastinya. Di sini adalah si bapaknya ini keliru soal etika membuntuti orang lain. Nah, dalam hal ini Baim Wong merasa tidak nyaman, itu poin pertama ya. Poin pertama, dan bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama. Nah, di sisi lain, karena yang dihadapi Kak Baim Wong ini adalah orang tua gitu ya, dan posisinya ini orang tua itu butuh bantuan dari Kak Baim Wong. Nah, sangat tidak elok kelihatannya mempertontonkan si Kak Baim Wong terhadap orang tua ini tuh, dipertontonkan di depan umum, bahkan seperti dengan sengaja merekam dan mengedit sedemikian rupa lalu meng-up video ini gitu. Jujur saya melihat kasus ini sedih gitu, dan bapaknya kena mental gitu ya. Saya yang drop di sini gitu, artinya di sini Baim Wong juga ada kekeliruan beretika gitu terhadap orang tua, apalagi saat membagikan uang kepada orang lain di depan bapaknya gitu. Itu sakit banget gitu. Intinya mungkin maksud bapaknya baik, dan saya tahu banget gitu kalau misalnya Baim Wong ini adalah orang yang sangat baik, sudah membantu ribuan orang di luar sana gitu. Namun hal yang beginilah yang menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama gitu ya, bahwa jangan sampai kita lengah dan orang lain memanfaatkan semuanya gitu, seolah-olah 1000 kebaikan yang sudah kita buat gitu, yang sudah dibuat oleh Kak Baim Wong, ditutupi satu sama kekeliruan seperti ini. Nah, dan semoga di sini menjadi pelajaran bersama dalam beretika seorang ke orang lain gitu. Semoga Kak Baim Wong dan Kakek Suhud bisa bernamai tanpa harus menaruh dendam satu sama lain. Nah, solusi penyelesaian kasusnya gitu, setelah video Baim yang viral mendapatkan kritikan dari seluruh netizen, Baim Wong mencari tahu keberadaan Kakek Suhud tersebut dan meminta maaf atas tindakannya yang tidak sopan. Nah, di sini intinya saling bekerja sama, itu saling memaafkan satu sama lain gitu. Dan ini bisa kita jadikan bahan evaluasi kita untuk bersama. Nah, cukup sekian presentasi saya mengenai kognisi sosial dengan kasus Baim Wong dan Kakek Suhud. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.